Ya, Salah. Ya, oke, baik. Ya, baik. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian, semua rekan-rekan semua sekalian sudah berkenan hadir di dalam puja bakti perayaan Waisak 2022, di mana tahun Buddhis eranya 2466. Ya, nah di Gema Buddhis Avalokiteshvara hari ini yang kita juga berkesempatan mengadakannya via Zoom meeting, ya. Nah, karena memang kita masih uh, mengikuti arahan dari pemerintah, walaupun semuanya wihara-wihara beberapa sudah ada yang buka, di Borobudur pun juga sudah buka, gitu ya. Nah, tetapi uh, dengan protokol kesehatan yang ketat dan jumlah orang yang dibatasi, gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu sekalian, kelihatannya kita juga berusaha untuk mengikuti itu gitu ya. Jadi kalau ada beberapa wihara yang kumpul, nah kitanya yang nggak kumpul. Seperti itu kira-kiranya. Nah, baik rekan-rekan sedama sekalian, Bapak Ibu serta adik-adik yang berbahagia yang hari ini bisa berkenan berkumpul bersama kami di Puja Bakti Waisak eh, tanggal 16 Mei, kita akan memulai puja bakti kita nanti menjelang eh, sekalian detik-detik Waisak ya, nanti kita rayakan bersama-sama juga gitu ya. Nah, saya akan memimpin puja bakti pada hari ini gitu ya, Senin 16 Mei 2022. Baik. Nah, eh, kita akan mulai puja baktinya untuk slideshow bisa dimulai untuk ke parita yang pertama ya. Untuk para umat bisa bersikap anjali di rumah masing-masing gitu ya, mengikuti puja bakti dan parita-parita yang saya pimpin ya. Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatwi Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Yamam Hakumayang Bhagawantang Saranang Kata Yono Bhagawasata Yasa Mayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sangkang Abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubaba Ganamakarang Karumase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang sarana kamana patang panamase. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patang panamase. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadhatana weramani sikapadang samadhiyami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karumase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang Buddho Bhagawati. Handamayang Dhammanusatinayang Karupase. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhiti.
Andamayang sangganusatinayang karumase supatwi panno bhagavato sawakasanggo ujupatwi panno bhagavato sawakasanggo Nyaya patwi panno bhagavato sawakasanggo samici patwi panno bhagavato sawakasanggo yadidang catari purisayugani atapuri sapukala esa bhagavato sawakasanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasati Andamayang saca kirya katayo banamase natime saranang anyang budo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada nati me saranang anyang damo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada. Wisaka puja kata. Ya mamha kho mayang bhagavantang saranwang gata yo no bhagava sattha yasa ca mayang bhagavato dhammang rojema ahosi kho so bhagava machi mesu canapatesu arya kesu manusesu uppanno khatiyo jatiya gotamo gotena sakya puto sakya kula papajito satewake loke samarake sabrahmake sasamanwa brahmanuya pacaya satewa manusaya anuttarang samma sambodhing abhisambuddho nisang sayang khoso bhagava arahang samma sambuddho viccacaranwa sampanno sugato lokavitu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha tewa manusanang buddho bhagava swakhato khopana tena bhagavata dhammo sandedhiko akaliko ehipasiko opanayiko paccatang wetitabbo vinyohi supatipanno khopanassa bhagavato sawaka sangkho ucupatipanno bhagavato sawaka sangkho nyaya patipanno bhagavato sawaka sangkho sami cipatipanno bhagavato sawaka sangkho yatitang cattari purisayukani
อัฏฐปุริสปุกกลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยตักขิหนวยโยอัญญลิกระหนวยโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะอายังโคปนะปฏิมาตังภะคะวันตังอุติสกตาปฏิภาปิตายาวะเตวะตัสสเนนะตังภะคะวันตังอนุสริตวาปัสสาตะสังเวกะปฏิลาภายะมะยังโคเอตระหิอิมังวิสาขปุณณเมกาลังตัสสะภะคะวะโตยาติสัมโบธินิพพานกาลสัมมะตังปัตตวาอิมังทานังสัมปัตตาอิเมตันรติปะทูปาติสักการเรกหิตวาอัตโนกายังสักการุปทานังกริตวาตัสสะภะคะวะโตยะธาพุจเจกุเนอนุสรันตาอิมังปฏิมาคะรังติขัตตุงปตะขิวังกริสามะยะธากะหิเตหิสักการเรหิโปจังกุรุมานาสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิญาตับเบหิกุเนหิอเตตารัมมณตายะปัญญายมาโนอิเมอัมเหหิกะหิเตสักการเรปฏิกันหวาโตอัมหากังตีขรตังหิตายะสุขายะยะมามหะข้อมายังยะมามหะข้อมา Baik, rekan-rekan sejamaah sekalian, setelah tadi kita mendengarkan pembacaan Wisaka Punya Jakarta, kita akan bermeditasi sejenak untuk sudah menyambut uh, Waisak yang ke-2566 2002 Buksera pada hari ini. Kita bermeditasi sejenak.
wajar nama manusia. Aku akan siap. Aku wajar. Aku takkan mampu hindari. Aku wajar. Aku takkan mampu segala yang kucintai dan senang. Wajar, wajar terpisah dari aku adalah terwarisi oleh perbuatan sendiri, lahir dari perbuatan sendiri, berkerabat dengan perbuatan sendiri, bergantung pada perbuatan sendiri, perbuatan apapun akan melakukan baik atau perbuatan itulah yang akan demikian hendaknya kerap kali kita sabi sata bawan sugi. Semoga semua selesai. Sadu, sadu, sadu. Baik, eh, terima kasih rekan-rekan sedang sekalian yang hari ini berkenan berada di Zoom ini dalam rangka perayaan Waisak di dunia. Ya, terimalah salam damai dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sejamaah sekalian serta adik-adik ya yang hari ini kembali lagi kita bisa berkenan untuk berkumpul bersama ini dengan segala keterbatasan dan segala kelebihan, gitu ya. Kenapa saya menyatakan kelebihan dan keterbatasannya? Karena perlu kita akui bahwa apa namanya dalam era digitalisasi sekarang ini kita sudah 2 tahun tidak terasa ya sudah 2 tahun seperti ini gitu ya. Jadi ketemunya via Zoom, via Google Meet dan yang lain sebagainya dengan menggunakan platform-platform digital gitu ya. Nah, kelebihannya ada. Kelebihannya adalah salah satunya adalah misalnya kalau dulu ketika kami mengadakan di acara Kampung Melayu, kalau mau coba-coba agak high tech sedikit gitu ya, misalnya mau share screen seperti ini gitu ya, tadi parita-parita semuanya bisa menyimak gitu ya segala macam, itu tidak bisa. Tidak bisa ya, karena harus pakai apa? Harus pakai kamera LCD dan segala macam gitu ya. Nah, lampunya juga mungkin bermasalah gitu. Nah, kalau sekarang kan semuanya bisa melihat. Di layar masing-masing pun semuanya bisa melihat sekarang ini. Oh, ternyata misalnya contoh topik kita hari ini adalah moderasi beragama untuk Indonesia bahagia. Nah, itu tema Waisaknya ya untuk tahun ini dari Departemen Agama untuk keseluruhan. Semua wihara, semua sekte dan yang lain sebagainya itu boleh menentukan
tema masing-masing, persilakan. Nah, tetapi dari Departemen Agama, dari pemerintah, inilah harapan yang dimiliki oleh Departemen Agama untuk dibagikan kepada salah satunya ya kita organisasi Gema Budi Awalokita Suara ya untuk mengingat hal ini gitu ya. Pada prinsipnya semuanya bisa kita fasilitasi sama-sama saja begitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba teman-teman misalnya ini sambilan online di sini terus online juga di tempat lain gitu ya. Kan memungkinkan. Nah, itu salah satu kelebihannya juga. Anda bisa online di 2 tempat. Bahkan di 4 tempat juga boleh. Anda dengarkan streaming YouTube gitu ya, yang ada di Borobudur sekarang yang sedang berjalan itu bisa saja gitu ya. Itu boleh-boleh saja Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian. Itu bisa kita lakukan dengan Zoom gitu ya. Nah, tetapi memang kekurangannya adalah kita terasa tidak ketemu secara fisik gitu ya, tidak ketemu secara fisik sehingga tidak bisa bersalaman dan yang lain sebagainya. Itu memang kekurangannya. Padahal sebagai manusia itu kita adalah makhluk sosial. Kita butuh ketemu, butuh ngeliat ini sebenarnya tampilannya gimana dan segala macam gitu ya. Bisa senda gurau dan segala macam. Nah, itu yang kita butuhkan sesungguhnya. Nah, tetapi dengan Zoom meeting seperti ini segala macam ya lumayan tetap kita bisa ketemu walaupun cuma separuh badan gitu ya. Nah, seperti itu. Eh Buddha Rupang pun virtual seperti yang ada di atas kepala saya. Jadi ketika saya ngomong Budang Saranang Gacami, aku berlindung pada Buddha. Nah, Budanya udah saya bawa nih kemana-mana. Gitu ya, sudah ada di atas kepala saya di ya di background saya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sedama sekalian, pada hari ini tema yang diusung oleh negara Indonesia lewat Departemen Agama ya di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat juga. Nah, itu adalah moderasi beragama untuk Indonesia bahagia. Ya, moderasi beragama. Moderasi itu kalau Bapak Ibu dengar kata moderator. Nah, seperti yang hari ini bahwa saya moderator sekaligus yang ceramah juga gitu ya. Nah, moderator itu berarti adalah seseorang atau pihak yang dia bisa apa namanya melangsungkan acara atau bisa membuat acara itu berjalan atau tidak. Itu tergantung moderator. Kalau misalnya kita sedang seperti sekarang di Zoom meeting ini segala macam. Nah, moderator itu adalah orang yang menjalankan acara. Nah, berarti kalau agama ini dijadikan moderator, nah berarti pada prinsipnya agama ini itu bisa mengatur hidup kita supaya di negara Indonesia ini, terutama yang beragama Buddha, itu bisa berbahagia, gitu ya. Jadi dengan agama kita bisa berbahagia. Mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu ceritanya, apakah kalau orang tidak beragama tidak bahagia? Gitu. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Pada prinsipnya semua orang mau beragama mau tidak itu berhak untuk bahagia. Nah, seperti itu. Tetapi dengan beragama, dengan menggunakan agama, kebahagiaannya ini pada prinsipnya itu adalah terarah, terukur. Terukur, terarah oleh apa? Oleh dhamma. Dhamma ini adalah berbicara soal kebenaran. Kebenaran sejati yang ada di dunia ini. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada saat perenungan meditasi. Aku wajar menderita usia. Aku tidak bisa menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku tidak mampu mengatasi. Aku wajar mengalami kematian. Aku tidak bisa mengatasi. Nah, itulah arah, salah satu arah yang diajarkan Guru Agung kita Buddha Gotama, salah satunya yang kita percaya. Loh, kok begitu? Oh iya benar.
Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi tidak kebetulan. Nah, saya menyatakan tidak kebetulan. Kenapa? Karena 3 peristiwa penting ini jatuh di tanggal yang sama, yaitu hari ini. Yaitu apa? Lahirnya Pangeran Siddhartha, yaitu bakal calon Buddha yang menjadi Buddha Gotama. Tapi pada saat itu belum. Makanya dibilangnya kalau ada yang menyatakan lahirnya Buddha Gotama, nah itu salah. Gitu ya. Lahirnya Pangeran Siddhartha. Jadi Pangeran Siddharthanya lahir dulu. Ini adalah bakal calon Buddha. Bakal calon Buddha. Gitu. Nah, setelah itu, di tanggal yang sama, yaitu hari ini, itu juga beliau, Siddhartha Gautama, mencapai kebuddhaan. Di tanggal hari ini juga, di detik yang hari ini juga, yaitu jam 11, kalau tadi jam 11.13 lewat 26. Itu detik-detik Waisak. Jadi jatuh di tanggal dan detik-detik yang sama. Jadi bayangkan, lahir di detik jam yang sama, hari yang sama, mencapai kebuddhaan di hari yang sama, jam yang sama, di detik yang sama. Nah, ini yang lebih hebat lagi. Meninggalnya atau wafatnya Buddha Gotama, atau bahasa Buddhisnya adalah mencapai parinibbana. Parinibbana itu artinya adalah nibbana yang setelah kematian. Jadi setelah terjadi kematian, itu mencapai nibbana. Nah, itu namanya parinibbana, gitu ya. Nah, itu karena nibbananya dicapai setelah kematian. Buddha sudah mencapai nibbana pada saat Siddhartha mencapai kebuddhaan itu. Itu sudah nibbana. Nah, nibbananya, tapi nibbana sewaktu masih punya fisik. Tetapi parinibbana itu adalah setelah terjadinya kematian itu. Nah, pada saat itu sudah tidak terjadi lagi kelahiran dari Buddha Gautama. Sudah stop. Sudah stop. Gitu ya. Nah, ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena saya melihat-lihat bahwa saya lahir di tanggal 6 Desember 83, jam sekian-sekian yang saya juga lupa, kalau nggak salah jam 8 pagi. Gitu ya. Kemudian saya menjadi sarjana atau menjadi magister karena saya dosen. Itu tidak di tanggal 6 Desember. Gitu. Jadi itu satu kejadian yang luar biasa. Ini kan sama seperti Buddha Siddhartha itu menjadi mencapai gelar. Buddha itu adalah gelar. Gelar seseorang yang mencapai penerangan sempurna. Kenapa disebutkan penerangan sempurna? Karena sudah bebas dari kekotoran batin, yaitu bebas dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, bebas dari itu semua. Bebas dari itu semua. Nah, itulah mencapai gelar kebuddhaan. Sama seperti tadi saya, mencapai gelar sarjana atau magister, atau nanti kalau doktor sekalian. Nah, Buddha itu adalah doktor. Gelar paling tinggi. Gitu ya, gelar paling tinggi, mentok sudah tidak ada lagi gelar yang lain, gitu ya. Nah, itu Buddha ya. Nah, oleh sebab itu, kapan kita jadi Buddha? Nah, tanyakan kepada diri masing-masing. Gitu, mau kapan, gitu ya. Nah, tetapi mau kapannya segala macam itu nggak apa-apa, kita tetap berproses. Kita tetap berproses, Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik sekalian yang berkumpul hari ini. Nah, agama salah satunya adalah agama Buddha yang secara ajaran kita menyatakannya sebagai dhamma, mengajarkan kepada kita, salah satunya di perayaan Waisak ini, bahwa tadi memperingati 3 peristiwa penting. Nah, 3 peristiwa penting itu terjadi di hari yang sama, detik yang sama, jam yang sama. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini sebuah rangkaian karma baik yang luar biasa sehingga bisa terjadi demikian. 3 momen dalam satu tanggal, satu waktu. Ini bukan kebetulan. Dan di dalam agama Buddha memang tidak ada istilah kebetulan. Saya ketemu dengan Stefani. Nah, Stefani di sini ada 2. Ada Stefani CS dan Stefani saja. Nah, yang Stefani saja tuh biasanya di belakangnya juga ada beberapa tuh. Gitu ya. Ada cici-cicinya gitu ya. Nah, saya tidak ketemu dengan
dua Stefani yang ada di sini itu kebetulan tidak. Tetapi karena adanya jodoh karma. Nah, jodoh karma. Mungkin dulunya di masa lampau, mungkin saja, ini mungkin. Stefani, baik yang adiknya Sharon maupun yang adiknya Aprian, gitu ya. Ini dua-duanya adalah mungkin. Misalnya pernah berhubungan karma dengan saya di masa yang lampau. Mungkin pernah jadi anak saya. Mungkin pernah jadi teman dekat saya. Tidak tahu. Toh nyatanya dari sekian banyak wihara kok tetap tiba-tiba datangnya ke situ kok. Aktifnya ke GBA kok. Nah, ketemunya sama saya kok. Gitu. Kok setia banget padahal muka saya dari dulu gini-gini aja. Tampilan saya dari dulu ya gini-gini aja. Gitu ya. Ah, Pinky misalnya dari kecil, dari zaman SD, dari sekolah minggu, ketemunya sama saya terus. Gitu. Jangan-jangan nanti kalau udah nikah juga Pinky masih ketemu sama saya. Gitu ya. Nah, misalnya contoh seperti yang udah ketemu sampai nikah ya ini udah ada contohnya. Ada Andi yang hari ini membantu juga untuk share screen segala macam. Melisa dan Haris, wah luar biasa ini, gitu ya. Nah, ini ketemu sama saya sampai nikah, gitu loh. Untung nggak nikah bareng gitu. Maksudnya tanggalnya bareng gitu. Ah, itu jodoh karma. Kenapa kita bisa bertemu sekarang di sini, gitu ya? Nah, itu jodoh karma. Nah, sehingga kejadian tadi yang saya nyatakan bahwa kejadian lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian mencapai kebudaan, sampai parinibbananya beliau di tanggal dan jam yang sama ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah karma baik yang luar biasa terkondisi sebagai seorang sama sambutan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan sedama sekalian, gitu ya. Tetapi kuncinya endingnya tetap sama. Ternyata kalau masih punya fisik seperti Buddha Gotama yang masih punya fisik pada saat itu, masih bisa tua, masih bisa sakit, ya kan? Masih bisa sehingga mencapai parinibbana tadi. Nah, tetapi ketika beliau sakit, ketika beliau tua, ketika beliau menghadapi kematian sebagai ujungnya kehidupan, walaupun di dalam agama Buddha itu bukan ujung kehidupan juga. Apabila seseorang belum suci, diyakini oleh kita bersama bahwa masih ada kehidupan yang lain-lain lagi. Anda terlahir kembali. Konsepnya guna bawa, gitu ya, kelahiran kembali. Tumimba lahir berkali-kali, begitu. Nah, sehingga Buddha Gotama mencapai kesucian arahat, menjadi Buddha. Tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk memutus mata rantai tadi. Tua, sakit, mati. Besok resign ya. Untuk memutus hal itu tadi. Karena jika jika masih ada kelahiran, selama masih ada kelahiran, maka kelahiran itu akan menyebabkan usia tua, sakit, dan kematian. Selama masih ada. Sama seperti Bapak Ibu yang ada di sini, atau saya pribadi. Kalau kita masih punya fisik, selama masih punya fisik seperti ini, mau dipakai cara seperti apapun, mau pakai pons, mau pakai operasi plastik segala macam, mau diet ketat dengan makanan yang enak-enak tapi dikontrol, ya, tetap usia tua akan datang, keriput akan datang, rambut rontok akan datang, ubat akan datang tanpa diundang, tanpa diundang. Sakit. Siapa di antara kita yang sudah pernah kena COVID? Sekarang akhirnya yang menyebabkan kita ketemu layar demi layar begitu. Gitu ya. Nah, saya dulu sempat beberapa waktu yang lalu satu keluarga kena COVID. Beruntung sampai sekarang saya belum kena. Jangan-jangan habis itu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Loh, nggak ada yang tahu. Fisik. Virus ya masuk aja. Dia nggak pernah minta izin sama kita. Iya kan? Dia tidak pernah minta izin sama kita. Demikian juga usia tua, ubat.
saya di sini kelihatan rambut masih hitam karena masih dominasi rambutnya hitam. Padahal kalau misalnya Anda sekarang datang ke rumah saya, kemudian lihat rambut saya, Stefani misalnya, lihat rambut saya, ternyata saya udah banyak ubannya sebelah sini terutama gitu. Seperti itu, ya kan? Nah, konsepnya seperti itu. Kalau misalnya yang ada di sini Daniel misalnya, Daniel ketemu saya, ternyata Daniel begitu ketemu saya, gitu ya, itu ternyata saya sudah lumayan tua gitu. Wah, sebelah sini sudah beruban dan segala macam. Kuncinya ternyata karena punya fisik. Banget. Nah, selama masih punya fisik, maka sifat fisik itu ya mengalami kerapuhan, gak abadi, gak abadi. Itulah sifatnya fisik. Itulah sifatnya fisik. Fisik itu pasti mengalami kelapukan, usia tua, sakit, dan kematian. Mau Anda jaga kesehatan sampai sejaga-jaganya, Anda pasti sakit. Ujungnya pasti mengalami. Nah, tetapi, kalau berhenti sampai pemahaman itu dikira, wah kalau begitu Ko Erik, mari kita bunuh diri bareng. Lah ya kan nggak begitu ceritanya. Masa bunuh diri bareng. Karena ada pandangan seperti itu di India. Karena benci sama fisiknya ini. Kan fisik tadi, fisik menyebabkan usia tua, sakit, dan kematian. Oleh sebab itu kita hancurin aja fisik gimana rame-rame sekarang. Ya udah kita mati bunuh diri bareng-bareng. Itu ada pandangan seperti itu. Di India pada saat itu ada pandangan seperti itu. Nah, tetapi Buddha ngajarinya nggak begitu, teman-teman. Nah, kalau kita punya fisik seperti hari ini, mari kita jaga fisik ini baik-baik. Sebaik-baiknya, serawat-rawatnya. Jadi, tidak perlu berlebihan. Kulit boleh nggak dikasih vitamin, Ko Erik? Oh boleh, mau pakai Sonsi gitu. Boleh, silakan aja mau diputar tuh Sonsi, silakan gitu. Oh maksudnya vitamin kulit gitu, disuntik-suntik, boleh, nggak apa-apa, silakan gitu. Kalau yang rambutnya mulai beruban segala macam, boleh nggak disemir? Semir, silakan, boleh, silakan Anda melakukan itu. Nah, tetapi ini yang perlu diwaspadai, bahwa Buddha mengajarkan di dalam Dhamma, hindari kemewahan. Ketika Anda nyemir rambut, bisa nggak konsep berpikirnya adalah saya menyemir rambut ini hanya untuk kepentingan lesu? Nah, bisa nggak berpikir seperti itu? Misalnya contoh. Nah, kalau bisa, sudah lumayan. Sudah lumayan bahwa Anda tidak melekat pada rambut Anda. Gitu. Ya, Anda tidak melekat pada rambut Anda. Nah, saya makan nih, makan. Boleh dong milih makanan, ada sekian banyak makanan gitu segala macam. Wah, ada pizza, ada kentang goreng, ada apa segala macam. Wah, saya pilih pizza. Boleh nggak? Boleh. Nah, tetapi ketika makan pizza, bisa nggak di dalam pola pikir Anda, itu Anda mengendalikan diri dengan berkata bahwa saya makan pizza ini bukan untuk kesenangan saya, tetapi adalah untuk referensi saya demi kesehatan saya. Karena saya sudah lama nggak makan. Gitu. Ya, kira-kira modelnya seperti itu. Bahwa saya merenungkan pizza ini bisa untuk mengenyangkan saya. Ya, nah, seperti itu konsepnya. Ya, nah jadi kalau kita sudah bisa berpikir seperti itu, maka ketika pizzanya digigit nggak enak atau ada pranknya, pizza digigit ternyata ada cabai. Pizza apa itu? Pizza apa tahu isi. Pizza digigit ada cabenya, cabai rawit gitu misalnya. Ternyata Anda disengin gitu. Maka Anda tidak kecewa loh. Cuma kaget aja gitu. Loh, kok pizza ada cabai rawitnya gitu. Pedesnya nyelkit gitu sampai ke ubun-ubun karena kaget. Udah, tapi seperti itu saja. Cuma seperti itu saja. Seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, nah kalau kita bisa berpikir seperti ini, punya boleh tetapi tidak melekat. Nah, ini yang disarankan oleh Guru Agung. Ini adalah jalan untuk mengatasi penderitaan. Nah, itulah yang dialami oleh Buddha Gautama di dalam ketiga fase kehidupannya. Ketika lahir, belum jadi Buddha, ketika sudah jadi Buddha,
Dan ketika mencapai ujung kematian, beliau tidak ada kecewa-kecewanya, tidak ada stres-stresnya, tidak ada tegang-tegangnya. Coba Bapak Ibu dan rekan-rekan saudara sekalian yang ada di sini. Seandainya pada saat kita nge-zoom itu, tiba-tiba terjadi gempa. Gempa beneran lagi. Nah, misalnya terjadi gempa. Ini kan otomatis Anda matiin Zoom semua. Ya kan? Bapak Ibu pasti matiin Zoom. Kenapa? Ketakutan. Takut apa? Takut mati. Kan demikian. Wajar nggak? Wajar sebagai manusia biasa wajar. Nah, tetapi pertanyaan saya adalah, ketika Anda berada di ujung kematian dengan kondisi seperti apa, bisa nggak Anda tetap berpikir tenang bahwa inilah sudah saat. Nah, ini yang kelihatannya penting untuk kita pahami, penting untuk kita renungkan setiap saat. Makanya setiap meditasi kita ada tadi yang saya membacakan. Aku wajar dua, aku wajar mengalami sakit, aku wajar mengalami kematian. Wajar. Artinya apa? Anda mau, Anda nggak mau, itu datang. Gitu kan? Melisa nggak mau tua. Tetap tua, tua tetap. Umurnya nambah. Umurnya kan nggak mundur. Misalnya umur berapa sekarang? Nggak mundur kan? Enggak. Umurnya maju. Tetap maju. Jadi artinya kalau umur tetap maju, usia tetap nambah. Kan seperti itu. Jadi tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, marilah kita menggunakan agama, yaitu Buddha Dhamma, untuk mencapai kebahagiaan. Itu bahwa momen perayaan Waisak kita jadikan sebagai perenung bahwa kita bisa bahagia walaupun hanya makan tempe. Gitu. Misalnya contoh, tempe juga enak kok, nggak harus ayam goreng. Gitu. Ya kan, konsepnya seperti itu. Kenapa? Karena kita makan untuk kebutuhan pribadi. Gitu. Ini untuk menghibur ya, bukannya Anda tidak boleh makan ayam goreng. Boleh-boleh saja. Nanti kalau habis Waisak ini Anda mau ke tempat ayam goreng ya silakan, nggak masalah, boleh-boleh saja. Nah, tetapi tadi bahwa kita bisa merenungkan bahwa setiap kita berkegiatan apapun, kalau bisa tidak terlalu melekat atau sampai kepada ujung tidak melekat. Punya handphone boleh, boleh. Tetapi ketika rusak jangan nangis. Nah, bisa nggak? Nah, itu pertanyaannya. Bisa nggak ketika rusak nggak nangis? Nah, itu kan konsepnya seperti itu. Saya ini baru ganti laptop. Agak norak sedikit gitu. Tapi nggak, laptopnya biasa-biasa aja, bukan laptop yang teknologi AI bukan gitu, laptop biasa ganti gitu. Ini pun dibiayai oleh kantor. Jadi nggak modal. Laptop lama saya jual gitu. Nah, eh, ketika kita menemukan laptop rusak misalnya, sedih nggak? Stres nggak? Stres, tapi sesaat. Habis beli baru ya sudah. Ya kan begitu. Saya ketika laptop saya jual tuh ya udah saya sayang dulu, itu sudah saya lepas. Ya sudah, kamu sudah waktunya berpisah dengan saya. Setelah 5 tahun kamu mengikuti saya ngomong begitu. Nah, sama laptop lama saya tuh udah saya lepas. Setelah itu udah lepas saja. Gitu. Ya karena memang sudah waktunya. Ternyata laptop saya itu sudah ketinggalan 5 generasi. Padahal baru saya beli tahun 2019. Ternyata teknologi itu bergerak begitu cepat. Nah, saudara-saudari sekalian, inilah yang hari ini saya bisa sampaikan kepada kalian semua di dalam momen perayaan Waisak ini. Semoga rekan-rekan sedama sekalian, Bapak Ibu serta adik-adik sedama yang hari ini berkenan hadir di Zoom meeting ini bisa menggunakan dhamma ajaran Sang Buddha untuk mencapai kebahagiaan. Bahagia itu simpel kok. Bahagia itu simpel, yaitu berpikir sederhana. Berpikir sederhana. Segala sesuatu disederhanakan saja. Oh, sendal hilang. Oh ya udah, ganti baru. Gitu. Ya kan? Oh, istri hilang, ganti.
Nah, itu gak gampang tuh. Aris mau ngomong iya, sampingnya ada Melita. Andi mau ngomong iya, sampingnya ada Melita. Saya kebetulan lagi nonton. Istri saya lagi masak, tapi dia denger sih. Nah, itu gak gampang tuh, main ganti baru aja, enak aja itu main ganti baru gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kita Aris ketawa-tawa di chat. Ya iya, nanti aja kita di belakang. Nah, saudara-saudari sedama sekalian. Nah, bisa nggak kita berpikir simpel seperti itu? Dikatain misalnya, kecoa. Orang model Haris dikatain kecoa. Salah. Badannya aja udah besar itu dikatain kecoa. Jelas salah lah. Gitu kan. Nah, kalau Haris misalnya dikatain kecoa bisa berpikir sesimpel itu, masa sih badan segede gue kecoa apa? Kan begitu, kecoa purba. Gitu kan. Nah, kalau bisa berpikir seperti itu, maka bisa berbahagia. Kenapa? Karena Haris mengerti atau saudara-saudari sekalian yang ada di sini juga mengerti bahwa di dalam kata kecoa itu tidak ada apa-apa kok. Kecoa itu cuma terdiri dari kata K, E, C, O, A, K. Udah terdiri dari itu doang. Nah, itu kecoa tuh. Gitu ya. Nah, hanya terdiri dari itu doang kata-katanya, ya kan? Tidak ada yang lain, gitu, ya. Nah, jadi kita tidak perlu berlebihan, berespon berlebihan, gitu ya. Kemarin itu ada yang barangkali Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian sempat mendengar bahwa podcast saya Deddy Corbuzier itu dihantam luar biasa oleh netizen gara-gara membahas kasus LGBT, ya, gay dan lesbian gitu ya. Nah, kalau ada gay dan lesbian ada di sekitar Anda, apakah Anda perlu menghakimi mereka sampai seperti itu? Nggak usah. Saya pernah di salon, begitu pas saya masuk, saya nggak nyangka aja. Kan hidup ini banyak nggak nyangkanya. Nggak banyak yang nggak bisa kita prediksi. Begitu saya masuk, mau potong rambut, tiba-tiba yang melayani saya adalah seorang pria dengan berlipstik. Kan itu pria tuh. Tapi mau mundur salah, mau nggak jadi kan salah. Nanti dia tersinggung. Ya udah potong-potong aja udah. Nah, justru makhluk amfibi seperti itu. Itu kan makhluk yang hidup di dua alam. Itu ketika ngegunting segala macam rapi loh. Luar biasa loh. Saya berkepentingan di situ adalah untuk gunting rambut. Saya tidak peduli dengan kehidupan sosial Anda. Anda mau gay, mau lesbian, saya tidak peduli. Saya tidak peduli dengan kehidupan Anda. Anda mau beragama apa, saya tidak peduli. Pada saat saya datang ke salon, tujuannya apa? Tujuannya potong rambut. Kan konsepnya seperti itu. Ya sudah, selama dia bisa potong rambut dengan baik dan benar, saya tidak peduli. Dia mau dinosaurus kayak, dia mau apa kayak, saya nggak peduli. Nah, bisa nggak Anda berpikir seperti itu di dalam kehidupan Anda sehari-hari? Gitu. Udahlah, hargai saja perbedaan yang ada. Dunia ini memang udah beda kok. Anda nggak perlu nyama-nyamain gitu loh. Lah ini muka muka saya aja beda kok sama Melisa segala macam. Coba kalau muka Melisa kayak saya kan bingung. Harus bisa ketukar-tukar. Kan konsepnya seperti itu. Ya kan? Nah, konsepnya seperti itu. Nah, jadi kalau mukanya semua manusia template kayak saya, ya kan konsepnya seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mari kita gunakan dhamma, mari kita gunakan agama Buddha ini untuk bisa membuat kita bahagia. Bahagia itu simple. Jadi berpikirlah sederhana, menyederhanakan masalah. Wah, sendal hilang, ya sudah kita ganti, gitu kan. Oh, rambut rusak segala macam, putih misalnya segala macam. Mau Anda biarin? Kalau saya berpikir saya biarin aja rambut saya putih. Karena apa? Saya punya konsep bahwa ini adalah sebuah kenyataan saya dari dunia hitam sudah menuju ke yang kesucian. Rambutnya kan putih. Ya, konsep tinggal seperti. Nah, demikian yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan sedama sekalian. Selamat merayakan Tri Suci Waisak ke 2566 sekarang ya tahun 2000.
2022 gitu ya. Ini selalu tahunnya begini. Kenapa? Karena untuk menandakan bahwa usia agama Buddha tuh udah 2566. Jadi makanya setiap tahun tanggalnya Waisak nggak sama gitu ya. Karena tanggalannya Sang Buddha menggunakan era, yaitu pergerakan bulan gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang sekarang, kalender yang sekarang tahun 2022 itu menggunakan pergerakan matahari. Jadi jatuhnya pasti setiap tahun beda-beda gitu. Ya, konsepnya itu. Ya, baik, demikian terima kasih semuanya untuk partisipasinya bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Sabi Sata, Bawatu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Eh, untuk acara selanjutnya, untuk melengkapi kebajikan kita pada eh, hari ini, gitu ya. Nah, tentang ya, flat show. Ah iya. Oke. Untuk melengkapi kebajikan kita bisa melakukan dana paramita kalau tidak. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dana itu ada QR code-nya. Ini untuk kecanggihan teknologi. Ini sebagai pengganti kantong dana. Kalau dulu di wihara kita masih pakai kantong dana atau kantong plastik. Nah, sekarang kita menggunakan QR code ya. Dalam rangka kecanggihan teknologi. Ya, baik. Terima kasih atas dana yang disalurkan ya. Pokoknya udah kekumpul aja. Nggak berasa ya. Oke, baik rekan-rekan sedama sekalian, Bapak Ibu yang ada di kami ingin sejenak menyampaikan pengumuman kepada Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian bahwa nanti setelah Zoom meeting yang hari ini ya, nanti mulai minggu depan sampai seterusnya gitu ya, kecuali ada pengumuman dari kami, maka kami akan mengadakan puja bakti rutin ya setiap hari. Kita kita jadi sekarang rutin lagi karena sekarang kita melihat kondisi sudah memungkinkan untuk kita rutin kembali gitu ya. Nah, jadi apabila nanti semisal ada hal-hal yang misalnya kita akan sampaikan, misalnya sekali kita ketemu fisik misalnya segala macam gitu ya. Nah, itu nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena kondisi Indonesia kan sebetulnya memang masih stabil seperti sekarang ya. Ini juga belum stabil-stabil banget. Jadi yang mengintai masih ada hepatitis akut dan segala macam sekarang ya. Nah, jadi tetapi kita komitmen mulai dari hari ini minggu depan terus menerus. Nah, tiap harinya itu jam 11 kita akan mengadakan puja bakti secara gitu ya, puja bakti secara rutin. Nah,
tapi memang konsepnya kita gabung seperti sekarang ini ya, supaya tidak menghabiskan kuotanya Bapak Ibu dan rekan-rekan sedang jadi langsung sekarang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik yang belum mengisi Google Form yang ada di link link chat ya. Nah, mungkin bisa di-share lagi barangkali ada yang baru gabung belum kelihatan gitu ya. Nah, itu daftar hadir ya, daftar hadir supaya kami bisa memantau siapa-siapa saja lagi yang hadir setiap kali hari Minggu kebaktian gitu ya. Kenapa? Karena nanti tradisi bagi-bagi hadiahnya kami ingin adakan kembali gitu ya. Nah, salah satunya adalah nanti kemungkinan kita berencana ada misalnya kapan kita ketemu bareng gitu ya segala macam. Nah, mungkin kita mau bareng gitu ya. Sekarang itu lagi ada gitu ya. Nah, kita nobar dulu dan segala macam gitu ya. Nonton bareng gitu ya. Nah, itu bisa 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 kita lakukan gitu ya. Nah, silakan jadi itu sudah kita pantau dari link absensi gitu ya. Nah, nanti kebijakan pengumpulan poinnya segala macam nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi yang perlu kami sampaikan adalah mulai minggu depan kita akan rutin setiap jam 11 ya. Kami harapkan Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik bisa partisipasi ya supaya kita bisa terus menjalin hubungan baik gitu ya setiap saat gitu ya. Jadi hubungan kita nggak putus gitu ya. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Anumodana atas dana dan kehadiran Bapak Ibu pada hari ini bisa berkumpul di sini ya. Oke, baik. Setelah kita tadi berdana Paramita dan sekarang kita akan menutup dengan parita penutup Etawata dan nama Karang Patah ya. Handamayang etawata dinang panamase etawata amehi sambatang punya sampadang sabe dewan modantu sabah sampati sidia etawata amehi sambatang punya sampadang sabe butanu modantu sabah sampati sidia etawata amehi sambatang punya sampadang sabe satanu modantu sabah sampati sidia akasata cabumata dewanaga mahidika punyam tang anumoditwa cirang rakantu lokasanti akasata cabumata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo
idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawa tuloko ca raja bawa tu damiko akasata ca bumata dewa naga mahidika punyam tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata ca bumata dewa naga mahidika punyam tang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata ca bumata dewa naga mahidika punyam tang anumoditwa cirang rakantu mangparanti. Sadu, sadu, sadu. Nama kata patah. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatwi pano bhagavato sawaka sangho sangghang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, sebelum kita selesai, ini ada sedikit lagu untuk didengarkan oleh kita semua, persembahan dari GBA. Enggak persembahan sih, ini cuma langsung ambil aja di YouTube ya, untuk perayaan Waisak. Bisa terdengar nggak? Iya, adalah lagu Buddhis Selamat Hari Waisak ya. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam keadaban. Suci Waisak. Angkatkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga
eh, mohon berkenan kita sebelum bubar kita foto dulu ya. Nah, ini boleh share screen-nya ditutup dulu. Iya, baik. Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian, mungkin terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah berkenan eh, hadir pada hari ini gitu ya. Nah, saya mau foto-foto dulu gitu ya. Ah, eh, berkenan untuk bagi Bapak Ibu untuk membuka kameranya sebentar gitu ya. Kalau kalau tidak bermasalah gitu jaringannya. Nah, mungkin bisa diambil fotonya oleh eh, siapa? Mungkin. Oke, aku ambil ya. Andi bisa ya? Boleh Andi. Screenshot. Sudah on Nah, semua. kita taruh di grup aja nanti buat. Nah, nanti foto-foto ini akan disebar di medsos kita, gitu ya, di Instagram ya, gitu. Ya. Oke, senyum semua 2 kali ya. Iya. 1, 2, 3. Oke. Aku save dulu. Yang kedua sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. Kurang nggak? Mau lagi sekali? Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik. Kalau begitu terima kasih kepada Andi semua. Sebentar. Sin. Ini mau dadah. Nah, saya berkenan untuk menampilkan keluarga saya. Ini selamat Waisak ya Bapak Ibu sekalian semua adik-adik. Selamat Waisak semuanya. Tuh, halo teman-teman. Jadi di balik layar itu ternyata ada sekian banyak orang. Itu ya. Ya, oke. Bapak Ibu terima kasih. Selamat Waisak semua. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita jadi rutin lagi ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat Waisak semuanya. Semoga kita semua berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian.